Mengapa ketika seorang bayi lahir, kita sering menyebutnya sebagai keajaiban kehidupan, dan ketika kita tumbuh dewasa, kita terkadang puas dengan hal-hal yang biasa saja dan tidak begitu luar biasa. Pada titik mana kita lupa bahwa kita tetaplah luar biasa? Ketika Anda lahir, semua orang meyakinkan Anda bahwa Anda dapat melakukan, memiliki, dan menjadi apapun yang Anda inginkan saat Anda dewasa. Dan sekarang setelah Anda dewasa, apakah Anda melakukan, memiliki, dan menjadi semua yang Anda inginkan? Atau, pada titik tertentu, apakah Anda telah mendefinisikan ulang sesuatu atau segala sesuatu untuk puas dengan yang kurang dari yang Anda inginkan? Cara Anda bangun setiap hari dan rutinitas pagi Anda, atau kekurangannya, secara drastis mempengaruhi tingkat kesuksesan dan hasil di semua bidang kehidupan Anda. Video ini bukan hanya untuk mereka yang kesulitan bangun pagi. Bahkan jika Anda tidak memiliki masalah ini, konten ini akan bermanfaat dalam mengubah cara Anda memulai hari Anda. Hanya dengan mengubah cara Anda bangun di pagi hari, Anda dapat mengubah area manapun dalam hidup Anda lebih cepat daripada yang pernah Anda bayangkan. Kaum Stoa menghargai setiap pagi dengan penuh kesadaran, dan Marcus Aurelius, yang merupakan kaisar Romawi dari tahun 191 hingga kematiannya, dan dianggap sebagai Stoa besar terakhir di dunia, mengetahui hal ini. Jadi dalam video ini, kita akan menggunakan beberapa kebijaksanaan Marcus Aurelius sebagai motivasi untuk membicarakan 10 hal yang harus Anda lakukan untuk bangun pagi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda tahu bahwa Anda sekarang dapat mendukung pekerjaan kami dengan menjadi anggota saluran ini. Saya akan meninggalkan tautannya di komentar pertama. Ingatlah bahwa cara terbaik untuk membantu kami adalah dengan menyukai, berlangganan saluran jika Anda belum berlangganan, dan berbagi video ini dengan teman, dan itu gratis. Sekarang kita sudah menyelesaikannya. 1. Temukan ikigai Anda. Sebuah ajaran dari Marcus Aurelius mengatakan bahwa segala sesuatu, mulai dari kuda hingga pohon anggur, diciptakan untuk suatu tugas. Lalu, untuk tujuan apa Anda sendiri diciptakan? Ikigai adalah teori kesejahteraan dari Jepang yang dapat membuat pagi hari Anda lebih produktif dan fokus. Pagi yang produktif akan menghasilkan hari-hari yang terfokus, produktif dan sukses, yang pasti akan menciptakan kehidupan yang sukses. Demikian juga, pagi yang tidak fokus dan tidak produktif akan menghasilkan hari-hari yang tidak fokus, tidak produktif, dan biasa-biasa saja, dan pada akhirnya, kualitas hidup yang biasa-biasa saja. Cara dan alasan Anda bangun di pagi hari dapat dilihat sebagai tujuan hidup Anda. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap dari kita memiliki tujuan, sesuatu yang untuknya kita diciptakan, dan adalah tugas kita untuk memenuhi tujuan tersebut dengan usaha dan kehormatan, karena tujuan itulah yang membuat kita bangun dari tempat tidur di pagi hari untuk menghadapi hari yang baru. Ikigai Anda dapat berupa apa saja, sesuatu yang Anda sukai dan sudah lama tidak Anda lakukan, keterampilan baru yang ingin Anda kembangkan, atau apapun yang memberi Anda alasan yang berarti untuk tetap termotivasi. Cara terbaik untuk menemukan ikigai Anda adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Jika saya memiliki lebih banyak waktu, apa yang bisa saya lakukan? Anda bisa membuat daftar 30 jawaban, dan dari 30 jawaban tersebut, pilihlah 5 jawaban favorit. Hal ini akan membawa Anda lebih dekat untuk menemukan apa yang memotivasi Anda. Anda perlu memberi diri Anda alasan yang kuat untuk bangun, sesuatu yang harus dilakukan setiap pagi yang paling memotivasi Anda. 2. Beri diri Anda alasan yang kuat untuk bangun dan bersiap-siap di pagi hari. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, semua upaya kita harus diarahkan pada suatu tujuan atau kita akan bertindak sia-sia. Jika pada akhirnya tidak benar, maka itu tidak benar sama sekali. Menjadi orang yang suka bangun pagi membutuhkan lebih banyak usaha daripada sekadar menyetel alarm jam 5 pagi dan berharap yang terbaik. Orang-orang yang telah memutuskan untuk memanfaatkan pagi hari mereka dengan sebaik-baiknya tidak hanya memiliki rutinitas saat mereka bangun, tapi juga sebelum mereka tidur. Meskipun Anda tidak dapat mengontrol kesadaran Anda saat tidur, Anda pasti memiliki kendali atas aktivitas malam hari yang akan membuat Anda bangun dari tempat tidur. Anda bisa mulai dengan meminimalkan waktu menonton TV dan menelepon sebelum tidur.
Buatlah komitmen pada diri Anda sendiri. Mulailah malam ini. Jangan tetap menggunakan ponsel saat Anda berada di tempat tidur. Persiapkan barang-barang Anda untuk keesokan harinya. Misalnya, jika Anda berencana pergi ke gym, siapkan pakaian olahraga Anda sebelum tidur. Mempersiapkan pakaian Anda pada malam sebelumnya akan menghemat energi keesokan harinya. Jika Anda pergi ke gym di pagi hari, akan sulit untuk melewatkan latihan Anda jika pakaian dan sepatu olahraga Anda sudah ada di kamar, siap dan menunggu Anda. Ini adalah latihan 2 menit yang akan menghemat energi Anda di pagi hari. Seseorang yang memiliki masalah yang belum terselesaikan, baik masalah keuangan, hubungan, atau pekerjaan, tidak dapat tidur nyenyak. Pikirannya tidak tenang. Anda mungkin pernah mengalami berbaring di tempat tidur dan memikirkan suatu situasi berulang kali di kepala Anda. Sebaiknya luangkan waktu untuk menyelesaikan masalah apapun yang Anda bisa sebelum tidur. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan dengan segera atau di luar kendali Anda, berlatihlah bernapas dalam-dalam sebelum tidur. Tarik napas dengan tenang dan hitung sampai 5, lalu hembuskan semua udara dengan tenang. Hitung dengan cara yang sama. Dengan melakukan latihan sederhana ini, tubuh Anda akan memahami bahwa tidak ada bahaya dan Anda bisa rileks. Dengan meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh, otot-otot Anda menjadi tidak terlalu tegang. Detak jantung melambat dan Anda merasakan kedamaian batin. Pikiran Anda perlu melambat agar Anda dapat tidur nyenyak, dan ini akan berdampak langsung pada pagi hari Anda. Dengan melakukan pengorbanan kecil, Anda bisa menjadi orang yang suka bangun pagi dan memanfaatkan hari Anda untuk menjadi lebih produktif. 3. Hindari gangguan setelah bangun tidur. Marcus Aurelius mengatakan, berkonsentrasilah setiap menit seperti orang Romawi, seperti seorang pria, untuk melakukan apa yang ada di hadapan Anda dan jauhkan diri Anda dari semua gangguan lainnya. Beberapa pagi, ketika Anda bangun, Anda ditarik ke berbagai arah tanpa menyadari kemana Anda akan pergi. Anda seringkali terganggu oleh berbagai macam hal, video acak di feed Anda, WhatsApp Anda, episode baru dari serial favorit Anda, berita tragis di TV, Instagram Anda, pesan teks, piring kotor di wastafel, serta tagihan internet dan listrik yang akan jatuh tempo dan belum dibayar. Saat ini, ada banyak sekali media dan rangsangan mental. Tidak peduli seberapa pagi Anda bangun, Anda akan terganggu, dan ada hari-hari ketika Anda yakin bahwa dunia bersekongkol untuk mengganggu fokus Anda dan mencegah Anda mencapai sesuatu yang substansial. Seringkali, hal-hal yang mengalihkan perhatian kita berfungsi sebagai penundaan yang produktif, hal-hal yang berguna yang perlu dilakukan, namun tidak seharusnya menjadi fokus pada saat itu. Kita akhirnya menjadi sibuk dan mengabaikan tujuan kita yang sebenarnya. Jika Anda bangun lebih awal, Anda bangun karena suatu alasan, yaitu untuk memanfaatkan waktu ekstra untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai sebelum tersibukkan oleh tuntutan kehidupan sehari-hari. 4. Bangunlah secara konsisten. Menurut Marco Aurelio, Anda harus membangun hidup Anda dengan tindakan demi tindakan, dan berbahagialah jika setiap tindakan mencapai tujuannya sejauh mungkin dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk melakukannya. Sejauh mana Anda bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup Anda adalah tingkat kekuatan pribadi yang Anda butuhkan untuk mengubah atau menciptakan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar ingin bangun pagi setiap hari, maka Anda harus melakukannya secara konsisten, sehingga menjadi bagian dari rutinitas Anda. Anda perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri tidak lebih dari kebiasaan konsistensi, menemukan motivasi untuk melakukan sesuatu berulang kali sampai Anda melakukannya secara autopilot dan mulai melihat hasilnya, melakukan apa yang harus dilakukan. Buku Hal Elrod, Keajaiban Pagi, mengatakan bahwa kita harus konsisten selama 30 hari pertama untuk mengembangkan rutinitas baru ini. Kita perlu membagi periode 30 hari tersebut menjadi 3 fase yang masing-masing terdiri dari 10 hari. Setiap fase ini menghadirkan tantangan emosional dan hambatan mental yang berbeda untuk mempertahankan kebiasaan baru. 10 hari pertama dalam menerapkan kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama bisa terasa sangat sulit, dan memang benar. Dorongan untuk menyerah akan terus ada.
Jika kebiasaan baru Anda adalah bangun pagi selama 10 hari pertama, pengalaman Anda mungkin akan seperti ini. Ya Tuhan, ini sudah pagi. Saya tidak ingin bangun. Saya terlalu lelah. Saya butuh lebih banyak tidur. Di mana kopinya? Dan kemudian kita menekan tombol tunda. Masalahnya bagi kebanyakan orang adalah mereka tidak menyadari bahwa 10 hari pertama yang tampaknya tak tertahankan itu hanya sementara. Mereka berpikir seperti itulah kebiasaan baru dan berkata pada diri mereka sendiri, jika kebiasaan baru ini sangat menyakitkan, lupakan saja. Itu tidak sepadan. Itulah mengapa ketika kita gagal bangun pagi pada suatu hari, kita sering menunda-nunda dan berkata pada diri sendiri bahwa kita akan mulai bangun pagi Senin depan atau bulan depan. Kita perlu menyadari bahwa kemampuan kita untuk terus maju adalah apa yang membuat kita menjadi orang yang disiplin dan kuat. Hidup ini tidak linear dan kita hanya memiliki sedikit kendali atas hidup kita. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dengan hari-hari kita. Kita perlu menyadari bahwa setiap hari baru datang dengan kehidupan baru dan kesempatan lain untuk menjadi lebih baik. Jadi, maafkanlah diri Anda sendiri karena bangun kesiangan hari ini dan mulailah bangun lebih awal mulai besok. Semua orang bisa berjuang untuk satu hari. 5. Berlatihlah untuk disiplin dalam hal-hal kecil. Marco Aurelio mengatakan, kita harus berlatih dalam hal-hal kecil dan dari sana lanjutkan ke hal-hal yang lebih besar. Disiplin, kata itu sendiri, berasal dari bahasa Latin disciplina, yang secara harfiah berarti pengajaran atau instruksi. Mempraktikkan disiplin dalam hal-hal kecil berarti terus-menerus membentuk diri kita. Kita melatih ketahanan mental kita untuk bangun lebih awal. Anda bisa mempraktikkannya misalnya dengan meletakkan jam waker sejauh mungkin dari tempat tidur Anda. Hal ini akan memaksa Anda untuk bangun dan menggerakkan tubuh Anda. Gerakan menghasilkan energi, jadi ketika Anda bangun dan turun dari tempat tidur, secara alami akan membantu Anda bangun. Karena jika jam alarm Anda berada di samping tempat tidur Anda dapat dengan mudah mematikannya atau lebih buruk lagi, menekan tombol tunda. Jangan pernah menekan tombol tunda. Jika dipikir-pikir, menekan tombol snooze di pagi hari tidak masuk akal. Ini seperti mengatakan, saya benci bangun di pagi hari, jadi saya akan melakukannya lagi dan lagi. Jika jauh dari tempat tidur Anda harus bangun dari tempat tidur untuk mematikannya. Pada saat itu, Anda sudah bangun dan beraktivitas. Sekarang Anda hanya perlu tetap terjaga. Akan lebih mudah untuk meninggalkan kamar setelah Anda mematikan alarm. Jangan biarkan diri Anda beralasan untuk kembali tidur. Jika Anda membiarkan otak Anda berbicara agar Anda tidak bangun lebih awal, Anda tidak akan pernah melakukannya. Jangan jadikan kembali ke tempat tidur sebagai pilihan. Cukup paksa diri Anda untuk keluar dari kamar. 6. Rapikan tempat tidur Anda. Dengan merapikan tempat tidur Anda di pagi hari, Anda telah menyelesaikan tugas pertama hari itu. Hal ini akan memberikan Anda sedikit rasa bangga dan motivasi untuk melakukan tugas lainnya. Dari tugas kecil ini, Anda akan melakukan banyak tugas lain yang lebih besar sepanjang hari. Merapikan tempat tidur Anda juga memperkuat gagasan bahwa hal-hal kecil itu penting. Dan jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal kecil dengan benar, Anda tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal besar. 7. Temukan mitra yang bertanggung jawab. Mengutip Marcus Aurelius, pergilah ke lapangan umum, tempat olahraga, ruang makan, emporium. Tinggallah bersama orang-orang yang serius. Ketika Anda menyadari bahwa tujuan Anda adalah untuk bangun pagi, memiliki mitra akuntabilitas yang baik sangatlah penting. Ketika kita mengejar tujuan kita, ada satu keterampilan yang akan tetap berada di atas segalanya. Kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban dari diri Anda sendiri. Mitra akuntabilitas adalah seseorang yang memandu orang lain dalam hal membantu mereka menjaga komitmen mereka. Mitra akuntabilitas Anda bisa jadi salah satu teman, anggota keluarga, atau kolega Anda yang telah mencapai tujuan yang sedang Anda upayakan. Dalam hal ini, mitra akuntabilitas Anda akan membantu Anda tetap konsisten dengan komitmen pagi dan kemajuan Anda. Untuk kemitraan, Anda harus memilih seseorang yang memiliki komitmen yang sama dengan Anda, memiliki nilai yang sama,
selalu ada ketika Anda ada dan benar-benar tertarik untuk membantu Anda sukses dengan rutinitas pagi Anda. Hubungan pertanggungjawaban selalu baik karena mengetahui bahwa Anda akan berbicara dengan seseorang yang secara emosional dan penuh semangat berinvestasi dalam kesuksesan. Anda akan membuat Anda tetap berada di jalur yang benar, bahkan ketika masa-masa sulit. 8. Ingatlah kematian. Marcus Aurelius memberitahu kita, karena ada kemungkinan Anda akan meninggalkan kehidupan ini kapan saja, aturlah setiap tindakan dan pikiran Anda. Kaum Stoa selalu mengingat akan kematian, dan Anda juga bisa mempraktikkannya setiap pagi. Ada sebuah frasa dalam filosofi sejarah yang disebut memento mori, yang berarti ingatlah bahwa Anda akan mati. Satu-satunya kebenaran abadi, kaya atau tidak, sukses atau tidak, religius atau tidak, filosofis atau tidak masalah, adalah Anda akan mati. Tujuan dari pengingat ini bukanlah untuk menjadi tidak wajar atau untuk meningkatkan rasa takut, tetapi untuk menginspirasi, memotivasi, dan mencerahkan. Rutinitas pagi ini akan membantu Anda menjaga segala sesuatunya dalam perspektif, dengan fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu prinsip-prinsip dalam diri Anda. Rumah Anda, uang Anda, ketenaran Anda, semua ini bersifat sementara dan dapat diambil dari Anda kapan saja. Satu hal yang tidak akan pernah bisa diambil dari Anda adalah karakter Anda. Hanya karakter kita yang mendefinisikan kita dan memandu kita menjalani hidup. Seseorang dapat bangkit atau jatuh semata-mata karena kebajikan atau kekurangan karakter mereka, dan seringkali hal inilah yang meninggalkan warisan. Jadi, gagasan untuk mengingat kematian mereka akan mengokohkannya. Seperti Steve Jobs, setiap pagi lihatlah diri Anda di cermin dan tanyakan, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya, apakah saya akan melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjawab tidak pada pertanyaan ini, maka Anda tahu bahwa Anda harus mengubah sesuatu dengan cepat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjalani hidup Anda secara nyata, terjebak dalam sesuatu yang Anda benci. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bukan kematian yang harus ditakuti oleh seseorang, tapi dia harus takut untuk tidak pernah mulai hidup. 9. Berlatihlah visualisasi negatif setiap pagi. Kita disarankan oleh Marcus Aurelius untuk berlatih visualisasi negatif. Ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang-orang yang akan saya hadapi hari ini adalah orang-orang yang usil, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan pemarah. Mereka seperti itu karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Alih-alih membayangkan masyarakat yang ideal, kaum Stoa melihat dunia apa adanya. Visualisasi negatif adalah tentang menjaga ekspektasi Anda dan lebih jujur pada diri sendiri tentang apa yang bisa saja salah dan bagaimana Anda akan menghadapi skenario seperti itu. Anda bisa mengatasinya atau merencanakannya. Ketika Anda mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi bencana ketika hal itu terjadi. Misalnya, Anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan atasan Anda memperlakukan Anda dengan buruk, tetapi karena Anda sudah membayangkan situasi ini di pagi hari, Anda selalu siap jika atasan Anda tidak kooperatif. Anda akan sangat terkejut ketika dia tiba-tiba memperlakukan Anda dengan baik. Tetapi bahkan jika dia tidak pernah melakukannya, Anda akan siap dan selalu bisa tetap tenang. Sebagai contoh, misalkan Anda ingin menyelesaikan sebuah kesepakatan besar, dan Anda memiliki pertemuan penting dengan klien besar di pagi hari. Anda sudah memikirkan kemungkinan menjadi terlalu gugup dan gagap, atau klien memiliki terlalu banyak pertanyaan karena presentasi Anda tidak cukup jelas. Namun karena Anda sudah mengantisipasi situasi ini dan mempersiapkan diri secara mental, Anda akan tenang dan siap untuk menjawab semua pertanyaan secara profesional. Lebih mudah untuk bangun di pagi hari dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun pikiran itu tidak akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan. 10. Nikmati hidup Anda. Dalam kutipan terakhir kami dalam video ini dari Marco Aurelio, dia berkata,
Saya berhutang budi kepada para dewa karena memiliki kakek dan nenek yang baik, orang tua yang baik, saudara perempuan yang baik, guru yang baik, rekan kerja yang baik, kerabat dan teman yang baik. Marco Aurelio sangat jujur dan rendah hati tentang bagaimana dia belajar mengembangkan nilai dan etikanya, serta menunjukkan rasa terima kasih yang besar kepada mereka yang membantunya menjadi dirinya sendiri. Kita bisa meniru hal ini dengan membuat buku harian rasa syukur. Membuat buku harian rasa syukur adalah proses yang sederhana karena tidak harus tentang hal-hal besar dalam hidup. Kebiasaan bersyukur dimulai dengan menghargai semua hal baik dalam hidup dan menyadari bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk disyukuri. Setiap hari, Anda harus memilih 3-5 hal yang Anda syukuri dan menuliskannya di buku catatan atau buku harian. Jadi, jika Anda mengalami hari yang berat di tempat kerja, fokuslah untuk pulang ke rumah, keluarga, hewan peliharaan, atau sekadar bersyukur karena masih hidup. Menghargai hidup Anda sebelum tidur tidak hanya akan membuat Anda tidur nyenyak, tapi juga memberi Anda alasan untuk bangun dengan percaya diri untuk menghadapi tantangan baru di hari itu. Ingatlah bahwa pikiran pertama Anda di pagi hari seringkali adalah pikiran terakhir yang Anda miliki sebelum tidur. Kita semua pernah mengalami malam-malam ketika kita begitu bersemangat tentang perjalanan, pekerjaan baru, atau liburan, sehingga kita hampir tidak bisa tidur. Dan segera setelah alarm berbunyi, kita melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Hal yang sama juga terjadi jika pikiran Anda sebelum tidur adalah, "Oh, betapa lelahnya saya. Saya tidak percaya saya harus bangun pagi-pagi besok." Ketika Anda bangun, pikiran pertama Anda adalah, "Oh tidak, ini waktunya untuk bangun. Saya hanya ingin terus tidur." Jadi putuskan untuk menciptakan harapan positif setiap malam. Bersyukurlah secara konsisten, maafkan diri Anda atas kegagalan hari itu, dan berkomitmenlah untuk melakukan yang terbaik di hari berikutnya. Ingatlah bahwa keadaan tidak berubah, tapi kita yang berubah. Saya harap tips ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda dapat mulai menerapkannya dalam hidup Anda untuk bangun lebih awal dan memanfaatkan pagi Anda sebaik mungkin. Marcus Aurelius dan kaum Stoa mengajarkan kita untuk menghargai setiap pagi dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Jika Anda mengikuti tips ini, Anda bisa menciptakan rutinitas pagi yang akan membantu Anda sukses di semua bidang kehidupan Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan sukai dan bagikan dengan teman-teman Anda. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan berlangganan sekarang untuk menerima lebih banyak konten berkualitas. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.